Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok UTS Mukarabin, Rizky Dwi Handayani dan Titi Suryaningsih untuk mempresentasikan tentang analisa aplikasi Sevima AdLink berdasarkan user interface. Untuk pendahuluannya, dalam membuat sebuah desain web, maka seorang web designer harus memperhatikan UI atau user interface. Jadi dalam dunia desain IT, maka akan menemukan istilah UI atau UX. User interface membahas tentang tampilan yang bagus dan menarik, sedangkan untuk user experience membahas bagaimana proses atau tahap agar suatu experience itu dapat tercapai. Dengan aplikasi yang dibuat, maka tampilan harus bagus, menarik, menu-menunya jelas, dan mudah digunakan oleh pengguna. UI sendiri sangat penting dalam membuat desain web. UI mengatur tentang warna tulisan, tata letak posisi, menu, gambar, background yang digunakan untuk sebuah aplikasi. Pada setiap aplikasi atau situs web akan menyajikan tampilan yang beragam. Ada yang simple, ada juga yang rumit. Setiap bidang pekerjaan mulai dari pendidikan, perdagangan, pemerintahan, bisnis, wisata, dan lain-lain akan ada situs web atau aplikasi yang mendukung agar semua orang dapat melihat atau bahkan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di sini kami membahas tentang Sevima AdLink. Sevima AdLink sendiri adalah sebuah aplikasi atau media pembelajaran elektronik yang dibuat oleh PT Sentra Vidya Utama atau Sevima, sebuah perusahaan konsultan dan pengembang teknologi informasi yang didirikan pada tahun 2004. Berlokasi kantor di Surabaya dan Jakarta, Sevima AdLink merupakan salah satu media berbasis Android bersifat mobile yang dikhususkan untuk dunia pendidikan, guna membantu pendidik dalam proses pembelajaran. AdLink membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, berbagi informasi, materi, perkuliahan, atau pembelajaran, dan memberikan tugas menjadi lebih mudah. Media pembelajaran online Sevima AdLink dapat diakses melalui situs app.adlink.id atau bisa menggunakan handphone dengan menginstal aplikasi AdLink melalui Play Store dengan tampilan sebagai berikut. Sistem pembelajaran AdLink ini memiliki beberapa manfaat, yaitu fleksibilitas, tempat dan waktu. Pembelajaran pengguna AdLink tidak selalu mengharuskan mahasiswa untuk hadir di dalam kelas, tetapi siswa bisa mengakses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Kedua, biaya pembelajaran menggunakan AdLink sangat rendah karena tidak perlu adanya biaya transport, administrasi, dan biaya lainnya. Yang ketiga, bahan pembelajaran yang bersifat mandiri, membantu mahasiswa memahami materi yang diberikan dengan mengulang kembali sampai mahasiswa dapat memahaminya. Yang keempat, terdapat jadwal dan durasi yang dapat memudahkan penataan dan mengingat dalam pembelajaran. Lalu yang kelima adalah fasilitas diskusi dan interaksi yang memadai, memudahkan mahasiswa dan dosen berkomunikasi. Yang keenam, membuat mahasiswa lebih berkembang dengan adanya kelas merdeka. Yang ketujuh adalah menyediakan banyaknya informasi dan berita terkait dunia pendidikan dan lain-lain. Dari tampilan di atas ini ada fitur beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah, jadwal, dan lain-lain. Media pembelajaran ini bisa digunakan untuk tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi lebih banyak digunakan oleh perguruan tinggi. AdLink juga bersifat gratis, tidak dipungut biaya apapun. Untuk fitur detail yang terdapat pada AdLink antara lain adalah akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Dwi Handayani. Silakan Mbak Rizky. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang fitur detail yang terdapat pada AdLink. Jadi ada beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah beranda. Dalam beranda ini terdapat menu info, survei, dan acara. Terdapat juga timeline yang berisi informasi dan berita mengenai pendidikan dan lain-lain. Terdapat juga bahan pembelajaran berupa video, modul, PPT, dokumen, dan lain-lain. Serta terdapat kuis dan tugas yang dibagikan oleh pengajar maupun dosen. Terdapat juga notifikasi tugas, berita kampus, dan jadwal di samping kiri dan kanan. Yang kedua yaitu ruang kelas. Di ruang kelas berisi daftar mata kuliah dan mata pelajaran yang dapat dipilih sesuai semesternya. Dalam setiap icon berisi materi serta tugas sesuai dengan mata kuliah dan pembelajaran yang telah dipilih. Yang ketiga yaitu obrolan.
Dalam fitur obrolan, kita dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan mahasiswa lain maupun dosen mengenai pembelajaran dan tugas yang telah diberikan. Yang keempat yaitu jelajah. Dalam fitur ini, mahasiswa bisa mengembangkan diri dengan mengikuti kelas lain dan ada di kelas merdeka sesuai dengan minat mahasiswa. Terdapat kelas gratis dan berbayar yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Yang kelima yaitu notifikasi. Fitur ini berfungsi sebagai pemberitahuan jika ada hal baru terkait aktivitas di Edlink, sehingga kita akan lebih mudah mengetahui aktivitas baru yang sedang terjadi. Yang keenam yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini menampung data mahasiswa dan dosanya memudahkan mahasiswa maupun dosen untuk membuka kembali data yang telah disimpan. Yang ketujuh yaitu profil, berisi data diri kita dan bisa dapat diubah atau disetting oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk meninjau atau menganalisa user interface dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu membahas tentang tampilan yang berbasis teks. Pertama yaitu urutan penyajian. Menurut kelompok kami, urutan penyajian menu-menu yang ada di Edlink sudah sesuai dan sangat familiar bagi pengguna. Menu-menu dalam Edlink adalah beranda, kemudian classroom, obrolan jelajah, profil, dan lain-lain. Dan itu lebih memudahkan untuk mahasiswa untuk bisa lebih mudah memahami fitur-fitur itu karena tata letaknya urut. Yang kedua yaitu pengelompokan. Untuk pengelompokan data sudah tepat yaitu di dalam beranda diisi dengan berita kampus, jadwal perkuliahan, dan notifikasi tugas. Pada menu ruang kelas terdapat mata kuliah dalam perkuliahan. Menu obrolan berisi pesan dari mahasiswa agar dapat berkomunikasi. Menu jelajah diisi dengan kelas umum yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk menambah wawasan mereka. Dan di bawah ini adalah gambar-gambar untuk fitur dan pengelompokan yang sudah sesuai. Lanjut, Pak. Yang ketiga yaitu membahas tentang relevansi. Dalam Edlink, menurut kelompok kami sudah relevan karena pada saat Edlink dibuka, tampilan awal pada Edlink yaitu akan memberikan surat edaran dari universitas yang ditujukan untuk mahasiswa agar mahasiswa tidak ketinggalan informasi dari perkuliahan. Yang keempat yaitu konsistensi. Pada Edlink, setiap ruang digunakan dengan baik, tetapi juga gambar tidak tetap gambar tidak menumpuk sehingga apabila dilihat oleh pengguna, konsistensi ruang dalam Edlink sangat bagus dan simpel. Yang kelima yaitu kesederhanaan. Informasi yang ada di Edlink tidak berlebihan. Biasanya informasi akan diberikan berupa surat edaran dan dapat di-close oleh pengguna, sehingga pengguna tidak akan terganggu. Dan beberapa informasi dapat dimuat di icon notifikasi sehingga tidak menumpuk di halaman depan Edlink. Dan ada beberapa informasi dari kampus yaitu pemberitahuan deadline tugas juga diberikan di samping dari halaman utama sehingga membuat tampilan Edlink menjadi sederhana dan dapat dipahami oleh pengguna. Untuk fitur yang berbasis grafis akan dijelaskan oleh Mbak Titis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky Dwi mengenai untuk meninjau atau menganalisa user interface dapat dilihat dari beberapa aspek yang membahas tampilan berbasis grafis, yaitu yang pertama, ilustrasi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Objek yang digunakan sudah sesuai karena Edlink merupakan sistem pembelajaran online, maka objek-objek sasaran dari Edlink adalah universitas. Dan pada jelajah juga ada objek-objek seperti webinar-webinar yang dapat diikuti oleh mahasiswa agar dapat menambah wawasan, dan semua itu sudah sangat berkaitan dengan tujuan aplikasi Edlink. Yang kedua yaitu urutan visual dan fokus pengguna. Pada Edlink juga dibedakan warna dari satu tulisan dengan tulisan yang lain untuk pengguna agar lebih fokus terhadap tampilan yang penting. Seperti ada pada notifikasi akan memberikan warna kuning sehingga beda dengan warna Edlink yang lain yaitu hijau.
Ini dikarenakan agar pengguna bisa fokus terhadap notifikasi pada profil dan tulisan yang bercetak kuning, yaitu abstract at link. Ini bertujuan agar pengguna dapat lebih fokus dan memperhatikan tulisan tersebut. Pada at link, saat kita mengklik suatu menu, maka ada penanda seperti warna berbeda agar pengguna dapat mengetahui menu mana yang dipilih. Ini adalah tampilan visual dari Atlink. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur internal. Menurut kelompok kami, pada Atlink juga digunakan pembedaan tulisan untuk membedakan antara informasi dengan judul. Semisal pada profil nama mahasiswa akan ditampilkan lebih besar untuk memperjelas bahwa pengguna menjadi mahasiswa di aplikasi Atlink. Antara judul dan isi dari sebuah informasi juga dibedakan dari ukuran tulisannya, dan pada judul akan diberi penulisan bold. Yang keempat yaitu kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Yang digunakan sudah sesuai, contohnya simbol beranda yaitu rumah. Kemudian ada ruang kelas disimbolkan dengan orang yang berkelompok. Kemudian obrolan dengan simbol pesan, jelajah dengan simbol pesawat jet. Dan notifikasi disimbolkan dengan lonceng. Yang kelima yaitu kesesuaian dengan media. Pada Atlink juga sering diupdate tampilannya untuk mengikuti perkembangan zaman, agar pengguna juga tidak bosan dalam menggunakan aplikasi Atlink. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari keseluruhan, yaitu menurut kelompok kami, Sevilla Atlink sudah cukup baik dan sangat mudah untuk dipahami, bahkan bagi pengguna baru sekalipun. Dengan didominasi warna hijau pada tampilannya yang menjadi ciri khas, UI Atlink sangat sistematis dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung juga dengan kelengkapan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Sevilla Atlink yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya pembelajaran yang efektif, seperti melakukan live conference, presentasi, serta absensi kehadiran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke Pak Mubarakudin. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.